Bid itu hanya mempengaruhi kurang lebih hanya 25% dari posisi penempatan. Ini kurang lebih ya. Kurang lebih hanya 25%. Loh, yang 75%-nya lagi apa? Kenapa nilai konversi mempengaruhi? Nilai konversi mempengaruhi karena semakin besar nilai konversi di toko kita, halo semuanya, ada subscriber saya bertanya begini. Besar kecilnya biaya per klik atau biaya bid itu apa mempengaruhi munculnya produk di iklan? Misal, bid 500 akan lebih sering muncul ketimbang bid 300. Terima kasih sebelumnya. Oke, sekarang saya akan jawab begini. Bid itu memang sedikit mempengaruhi, tapi tidak otomatis udah menjadi hal yang pasti ya. Misalnya kalau kita ada bid iklan di sini Rp500. Sedangkan di sini bid 300. Bukan secara otomatis yang ini lebih tinggi. Enggak, karena apa? Posisi penempatan iklan itu bisa kita ngomong algoritma ya. Nah, kalau kalian ingin belajar lengkap tentang bagaimana beriklan di Shopee seperti ini, saya ada roadshow. Nah, ada roadshow kemarin sudah 8 kota dan ternyata permintaannya cukup tinggi. Akhirnya kita extend untuk menambah 2 kota lagi. Yang pertama adalah home base kita ya. Home base kita di Jogja. Jadi Jogja ini tanggal 19 Oktober 2024, Tasikmalaya. Tanggal 26 Oktober ya 2024. Teman-teman bisa mendaftar langsung ke nomor yang tertera di bawah ini ya. Kalian bisa klik atau di bagian deskripsi nanti kalian klik. Jogja tanggal 19 Oktober dan di Tasikmalaya tanggal 26. Kalau kalian mendaftarnya di Jogja sebelum tanggal 15 Oktober, sebelumnya ya maksimal tanggal 15 Oktober, HTM-nya harga 700.000. Sementara kalau di Tasikmalaya paling lambat 22 Oktober, HTM-nya sama 700.000 ya. Tapi kalau kalian mendaftar setelah tanggal ini untuk masing-masing kota, kalian akan dikenakan 1 juta rupiah. Makanya buruan daftar, jangan sampai seperti kota-kota yang sebelumnya nggak kebagian atau kemudian ingin mendaftar tapi di last minute harganya sudah naik ya, sangat disayangkan sekali. Nah, harga ini sangat murah teman-teman karena teman-teman selain dapat makan siang, dapat networking, dapat ilmu, dapat segala macam merchandise juga banyak hadiah. Ini bisa murah banget karena kita disponsori ya, disponsori oleh Desti. Ini bukan Mbak Desti ya. Desti ini adalah satu aplikasi omni-channel yang keren sekali. Linknya juga kalian bisa di sini. Kalau kalian mendaftar dengan menggunakan link yang ada, kalian bisa dapat diskon top up, dapat tambahan cashback untuk top up. Jadi kalian menggunakan link yang ada di deskripsi ya. Di sini Desti yang mensponsori kita hingga harganya bisa murah banget di angka 700.000. Jadi kalau kalian ingin belajar ini hanya kulit banget teman-teman. Ini kulit banget, ini cuma konsep dasarnya kita beriklan. Kalau kalian ingin lebih detail lagi sampai bagaimana memilih kata kunci, evaluasi kata kunci, bahkan sampai ke teknik ODL pun kalian sebaiknya mengikuti kelas supaya kalian bisa tahu apa kelebihan dan kekurangan di toko kalian yang bisa kalian maksimalkan. Oke, mungkin gitu aja teman-teman ya. Segera daftar ke nomor di bawah ini ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di kota kalian, di Yogyakarta dan juga di Tasikmalaya. Algoritma iklan Shopee. Bid ini hanya salah satu faktor yang menentukan posisi penempatan. Jadi buat teman-teman semua yang beriklan tentu menginginkan berada di posisi teratas ya. Dan setiap kali kita beriklan, kata kunci yang kita bidik itu berada di posisi yang strategis, yang bisa dilihat orang dan kemudian banyak diklik. Nah, kemudian teman-teman berpikir bahwa kalau aku memberikan bid maksimal, bahkan di atas rekomendasi, misalnya katakanlah rekomendasinya di angka 250, walaupun ini termasuk kecil ya. 250, teman-teman kasih 300 dan ada yang kasih 500, udah pasti nanti yang menang 500. Itu belum tentu. Bid itu hanya mempengaruhi kurang lebih hanya 25% dari posisi penempatan. Ini kurang lebih ya. Kurang lebih hanya 25%. Loh, yang 75%-nya lagi apa? 75% ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Pertama, tentu bagaimana kalian membuat judul produk. Tentu ya, judul produk ini juga mempengaruhi bagaimana posisi penempatan iklan kalian. Lalu berikutnya juga
reputasi produk. Lalu berikutnya lagi adalah, ini sebetulnya udah mencakup semua ya, reputasi produk ini sebetulnya udah mencakup banyak faktor nih, seperti misalnya review produk, lalu nilai konversi ya. Kenapa nilai konversi mempengaruhi? Nilai konversi mempengaruhi karena semakin besar nilai konversi di toko kita, itu peluang kita untuk naik mendapatkan posisi algoritma iklan Shopee yang lebih baik itu juga akan sangat berpengaruh. Kenapa? Karena nilai konversi yang tinggi itu menunjukkan bahwa daya tarik produk bagus. Untuk produk yang memiliki daya tarik bagus, tentu akan lebih dipromosikan, diprioritaskan. Kenapa? Karena tentu produk yang secara konversi bagus itu terjadi lebih banyak penjualan. Banyak penjualan artinya banyak biaya admin buat Shopee. Artinya pendapatan buat Shopee. Makanya Shopee juga akan lebih memprioritaskan produk-produk yang memiliki nilai konversi tinggi. Jadi bisa jadi kondisinya begini. Secara skor dari gabungan semua yang kita milikin di sini ya, termasuk juga itu adalah kategori produk ya. Kategori produk ini seperti kalian masuk ke kamar yang salah apa enggak? Misalnya kalian jualannya baju cowok tapi masuk ke kategori misalnya busana muslim wanita, kan nggak nyambung. Itu akan mengakibatkan produk kalian tidak maksimal untuk diangkat. Nah, kalau secara skor yang ini memiliki skor lebih tinggi nih ya. Kalau misalnya di skor sini poinnya 7, sementara di sini poinnya 4 karena dia secara ininya jelek, secara reputasi produknya jelek, maka biasanya yang ini bisa posisi lebih baik. Makanya jangan heran kalau saya beriklan itu ya rata-rata yang saya iklankan itu dengan bid Rp200 sampai Rp300 per klik. Itu di semua toko klien yang kita iklankan, rata-rata kita hanya menggunakan bid di angka Rp200 sampai Rp300 saja. Tapi jumlah klik yang kita dapatkan itu banyak banget, bisa sampai ribuan, bahkan puluhan ribu ya. Itu karena apa? Karena di sininya udah bagus. Kita kombinasikan udah bagus. Tapi ada beberapa toko juga yang kita iklankan bahkan di angka sampai Rp750 sampai Rp1.000 per klik. Kenapa? Ini biasanya toko baru. Toko baru itu karena dia belum memiliki reputasi, belum kelihatan nilai konversinya, walaupun yang lain udah bagus, belum ada reviewnya juga. Jadi secara performa produknya belum bagus, sehingga bahkan di saat kita sudah beriklan dengan biaya yang cukup tinggi seperti ini, posisi iklannya masih jauh di bawah, kalah dengan produk yang secara reputasi bagus tapi biaya iklannya rendah. Jadi teman-teman, bid itu tidak selalu menentukan bahwa biaya iklan posisi penempatan iklan kita bagus. Jadi mengapa kalau saya menyarankan kepada teman-teman selalu memulai iklan dengan biaya minimum ya. Untuk mengetahui dulu apakah yang ini bisa membantu. Kalau ternyata yang ini bisa membantu, kalau kita memang bisa beriklan dengan biaya Rp200 per klik, kenapa kita harus bayar misalnya Rp1.000? Tentu biaya yang kita keluarkan jauh lebih banyak. Mungkin teman-teman, cuma Rp200, cuma Rp1.000, kelihatannya kecil. Tapi ini kalau dikalikan, kalau sehari kalian mendapatkan 1.000 klik saja, berarti biaya yang kalian keluarkan itu udah Rp200.000. Kalau di sini artinya udah 1 juta, selisihnya udah 800.000. Kalau jumlah kliknya lebih banyak, maka selisihnya juga menjadi jauh lebih banyak. Jadi cukup jelas ya, bid ini memang menentukan, tapi tidak serta-merta ini nomor 1. Bukan berarti kalau kalian beriklan lebih tinggi dari kompetitor kalian, pasti iklan kalian di atas, karena ini juga mempengaruhi. Ya, usahakan ini dimulai dari bawah dulu. Kalau kalian cocok dengan video ini, kalian bisa subscribe, like, komen, dan share, dan bagikan pada teman-teman yang lain. Sampai jumpa dan salam cuan!